Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi numerasi. Teman-teman hebat, kembali lagi bersama saya Sani Sulfani Ulfa, peserta tantangan literasi numerasi 2025 dari tim Pelita 1 SD Pamecatan Kecamatan Arjasari. Kali ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan sosok yang sangat istimewa. Seorang pelita hati yang dengan sabar dan penuh kasih sayang membimbing kita dalam memahami indahnya Al-Quran. Beliau adalah seorang guru mengaji yang telah menorehkan banyak kebaikan di hati murid-muridnya. Siapakah beliau? Mari kita sambut dengan penuh hormat Ibu Meti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan Ananda Sani di kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan tugasnya dari sekolah. Alhamdulillah merasa tergugah sekali ya dan antusias untuk bertanya-tanya dan mewawancari Ibu di kesempatan ini. Terima kasih banyak atas waktu Ibu untuk wawancara dengan saya. Sama-sama. Dalam rangka tantangan literasi numerasi Leksambedas. Apa yang membuat Ibu tertarik menjadi guru mengaji? Menjadi seorang guru mengaji adalah ketukan dari hati, niat yang paling dalam untuk memberikan pemahaman, pengetahuan kepada anak-anak, memberikan pelajaran dari segi membaca, bacaan yang dasar yaitu Iqra sampai Al-Quran, dan itu untuk memahami dan memberikan bekal bagi mereka nanti di kemudian hari tentunya. Ya. Lalu bagaimana Ibu memotivasi siswa untuk belajar mengaji? Kalau memotivasi siswa untuk belajar mengaji, sesekali Ibu mungkin dari pengarahan ataupun dari segi di kelas mungkin Ibu kasih reward, minimal pujian atau nilai yang istimewa bagi anak-anak ketika mereka berhasil memberikan suatu tantangan dari Ibu tentunya ya. Dan itu juga untuk memotivasi yang lainnya agar tetap semangat belajar di kelasnya, semangat untuk mengikuti pelajaran dengan senang tentunya ya, dengan semangat juga. Ya. Bagaimana Ibu menangani siswa yang kesulitan memahami materi mengaji? Kalau di dalam kelas ada saja satu dua orang siswa misalkan yang kurang memahami ataupun ketinggalan dari temannya, boleh Ibu minta Ibu luangkan waktunya untuk anak-anak di sela-sela kegiatan istirahat atau sepulang mengaji, sedikit ada waktu tambahan boleh untuk belajar di luar kelas tentunya ya, di luar jam madrasah, di luar jam pelajaran juga boleh. Kalau misalkan ada yang mau datang ke rumah, maka silahkan Ibu dengan senang hati. Kalau mau belajar silahkan boleh. Tapi apa yang Ibu lakukan untuk membuat proses belajar mengaji menjadi lebih menarik? Mungkin kalau lebih menarik sesekali Ibu kasih game untuk permainan di kelas, dan itu juga pertanyaannya meliputi materi pelajaran ya tentunya. Nah, nanti di akhir acara Ibu kasih reward atau apalah untuk penyemangat gitu ya untuk anak-anak. Ya. Bagaimana Ibu menilai kemajuan siswa dalam belajar mengaji? Kalau sehari-hari dalam misalkan di prestasi anak-anak yang membaca Iqra atau Al-Quran, Ibu kasih kartu bacaan. Selain kartu bacaan itu
untuk penilaian prestasi ya, tentunya kayak BPS itu untuk nilai sehari-hari. Nah itu anak-anak juga terbantu, termotivasi. Mungkin kalau sekarang nilainya misalkan 7,5, ibu kasih motivasi lagi, sering belajar, sering membaca, dan itu udah alhamdulillah. Besoknya kalau ibu sering kasih tahu ke mereka, besoknya nilainya udah pada bagus. Nah itu juga mungkin anak-anak menjadikan suatu motivasi juga ya untuk mengejar nilai juga sih, agar bacaannya tetap tartil, tetap bagus, nah, sesuai kaidahnya gitu. Lalu juga apa yang ibu harapkan dari siswa yang belajar mengaji di madrasah ibu? Yang ibu harapkan sih ya tidak ada lain, karena pelajaran agama itu dibawa dari dunia sampai akhirat. Pelajaran agama baik di madrasah maupun di sekolah formal itu adalah penting sekali, karena mencakup nilai dasar dari seseorang untuk memahami ilmu agama, dan sangatlah penting untuk nanti bakal di kehidupan di kemudian hari. Ya. Wah, luar biasa sekali ya dalam mengajarnya, sungguh dengan kesabaran dan ketekunan Insya Allah. dalam belajar anak-anak. Tapi, apakah ibu pernah merasa lelah dalam mengatur anak-anak untuk memahami pertanyaan dalam pembelajaran tersebut? Kalau merasa lelah mungkin itu manusiawi ya, dikarenakan misalkan di rumah capek, nanti ke madrasah menghadapi anak-anak dengan Masya Allah yang begitu hebatnya ya di kelasnya. Ibu mah tidak ambil pusing, itu mah ibu anggap sebagai relaksasi ya, hiburan buat ibu di madrasah, dikarenakan anak-anak itu ya istimewa. Ya. Apa yang ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran mengaji? Mungkin kalau dari segi itu ibu tekankan kepada orang tua agar selalu menyisihkan sebagian waktunya yang pada sibuk bekerja, sedikitlah kita minta untuk membimbing anaknya di rumah ya, karena kan sama di sekolah formal juga waktunya terbatas, di sekolah agama atau di madrasah juga dengan keterbatasan waktu. Minimal untuk para orang tua memberikan sedikit waktunya di setiap pada salat maghrib untuk belajar mengaji minimal 1 ayat kalau Al-Quran ya. Lalu, apa pesan terakhir ibu untuk siswa dan orang tua tentang pentingnya belajar mengaji? Untuk orang tua juga siswa sangatlah penting ya untuk pelajaran atau pendidikan ilmu agama, dikarenakan itu adalah akhlak, pendidikan karakter dari segi agama. Maka dari itu untuk orang tua janganlah bosan-bosan mengingatkan kepada anaknya agar anak-anaknya bisa mengikuti pelajaran mengaji tentunya di madrasah, maupun bisa ibu bapaknya bimbing di rumahnya masing-masing juga untuk kelangsungan hidup di dunia juga nanti di akhirat. Teman-teman yang dirahmati Allah, perbincangan saya dengan Ibu Meti hari ini sungguh menyentuh hati. Beliau telah mengajarkan kepada kita bahwa membaca dan memahami Al-Quran bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidup kita. Kesabaran dan keikhlasan Ibu Meti dalam membimbing sungguh menjadi teladan yang patut kita contoh.
Semoga apa yang telah kita dengar dari Ibu Meti ini dapat semakin memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Al-Quran, menjadikan sebagai pedoman hidup, dan mengamalkan nilai-nilai luhurnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Ibu Meti atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih kembali untuk Ananda Sani, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.